Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kolbun Channel. Salam sehat selalu saya ucapkan di awal pertemuan ini untuk sobat semua. Semoga kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan selalu berpihak pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa hari Jumat itu merupakan hari rayanya bagi orang-orang yang beriman. Jumat merupakan hari mulia yang khusus diperuntukkan Allah bagi umat muslim, karena di dalamnya ada saat-saat penting yang apabila seseorang muslim itu meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkannya, ya. Oleh karena itu, ya, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari raya tersebut, ya. Persiapkanlah semenjak hari Kamis, ya. Di hari Kamis itu persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut datangnya hari Jumat. Caranya, ya, semenjak subuh itu kita sudah mulai persiapkan, ya, pakai pakaian yang bersih dan selalu menjaga tubuh dari najis, ya, agar tubuh selalu keadaan bersuci, ya. Kemudian perbanyaklah bertasbih dan istighfar pada Allah, ya. Mohon ampunan pada Allah pada Kamis petangnya atau sore harinya, ya. Karena keutamaan saat itu sama dengan keutamaan pada hari Jumat, ya. Dan pada hari Kamis, ya, jika kita sempat dan Anda mampu, maka berniatlah, ya, sejak hari Rabu sore itu berniatlah untuk berpuasa. Di hari Kamis itu diniatkan untuk berpuasa untuk hari Jumat, ya. Jadi kita puasa di hari Kamis, tapi niat kita berpuasa untuk hari Jumat. Nah, seperti itu. Cara melakukannya bagaimana ini? Oke. Lakukan seperti kita melakukan puasa Ramadan, ya. Kerjakan sahur dan buka, puasanya sama, ya, sama seperti ketika kita mengerjakan saat puasa bulan Ramadan, ya. Setelah subuh, ya, setelah subuh tiba, mandilah dengan niat mandi di hari Jumat, ya. Karena mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah muakkad, ya. Kemudian berhiaslah dengan memakai pakaian putih, karena dengan pakaian putih itulah pakaian yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Pergunakan parfum yang paling wangi yang Anda miliki, dan bersihkan badan kita, yaitu dengan mencukur rambut, kemudian menggunting kuku, bersiwak, dan yang bisa kita lakukan lainnya ya, untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian segeralah untuk bergegas menuju masjid. Berjalanlah dengan perlahan, santai dan tenang ya, untuk melakukan sholat berjamaah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu yang pertama, seakan-akan ia telah berkurban unta. Nah, bayangkan, berkurban unta. Kemudian siapa yang pergi pada waktu yang kedua, itu seakan-akan kita berkurban sapi betina. Kemudian siapa yang pergi di waktu yang ketiga, seakan-akan kita itu berkurban seperti berkurbannya kambing gibas. Dan di waktu yang keempat itu kita diibaratkan berkurban ayam. Yang terakhir, yang kelima ini yang paling kecil ya, paling kecil kita diibaratkan berkurban telur. Nah, telurnya ini yang terakhir ya. Kemudian ya, jika imam sudah keluar atau mulai naik ke mimbar, maka semua malaikat akan menutup catatan-catatan lembaran tadi ya, karena para malaikat itu mulai berkumpul di belakang mimbar untuk turut pula mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib ya. Disebutkan di sini bahwa kedekatan manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada cepatnya mereka menuju sholat Jumat, bukan menunda-nunda untuk sholat Jumat ya. Kemudian apabila kita sudah berada di dalam masjid ya, usahakan untuk berada di shaf yang pertama, karena itu paling utama ya. Sebelum itu lakukanlah sholat sunat tahiyatul masjid ya, karena kita masuk di rumah Allah, lakukanlah sholat tahiyatul masjid ya. Jika sudah banyak orang yang duduk dan berkerumun di depan di shaf pertama, Anda boleh di shaf yang kedua atau yang seterusnya. Tapi ingat, jangan pernah melewati atau melompati pundak orang lain ya, karena itu sungguh-sungguh dilarang oleh agama. Dan jangan pula Anda melewati orang yang sedang melaksanakan sholat ya. Jika Anda sudah duduk ya, usahakan Anda duduk di pinggir dahulu ya, di dekat tembok, agar mereka yang mau lewat itu bisa lewat di samping Anda, bukan melewati di depan Anda ya. Jangan sampai ya, ini pesan ya, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat tahiyatul masjid ya,
walaupun ketika itu imam sedang berkhotbah, tetap kita ketika baru masuk masjid lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Amalan yang sebaiknya Anda kerjakan pada hari Kamis atau di malam Jumatnya adalah dengan membaca surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, dan surat Yasin. Ya, itu yang disarankan. Jika memang tidak mampu untuk membacanya, kita masih bisa membaca surat Yasin, surat Ad-Duhan, surat Alif Lam Mim, kemudian surat As-Sajdah, dan surat Al-Mulk. Karena ya di dalam surat-surat ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menopang di hari Jumat ini, ya. Pahalanya berlipat-lipat. Siapa yang tidak bisa melaksanakan keduanya, ya, kedua yang saya jelaskan tadi, Anda masih bisa melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan, yaitu dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian perbanyaklah pula dengan membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, manakala imam atau khatib sudah naik mimbar, maka sebaiknya berhentilah dari berbicara yang tidak bermanfaat, ya. Sibukkan diri Anda dengan menjawab panggilan azan serta dengan mendengarkan secara khidmat khotbah atau ceramah dari khatib, ya. Sama sekali tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhotbah, ya. Ini diriwayatkan pada zaman Rasulullah, ya. Disebutkan suatu kisah ini. Siapa yang berkata pada temannya, "Diamlah," saat itu imam baru berkhotbah padahal, maka ia pun yang melarang untuk diam itu termasuk orang yang berbuat sia-sia waktu itu, ya. Dia menyia-nyiakan waktu itu, ya, seperti tidak mendapatkan keutamaan di hari Jumat itu. Karena apa? Karena dari kata perintah diam itu sendiri berbentuk ucapan, ya, karena mengeluarkan suara dari mulutnya, berarti dia juga ikut bicara, ya kan? Nah, sebaiknya kalau Anda ingin melarang seseorang yang di dekat Anda atau di sebelah Anda, itu ingin melarang atau memberikan larangan atau mengingatkan, itu kita bisa dengan melakukan isyarat saja, bukan mengeluarkan kata-kata. Ya, sebaiknya ya, saat mendengarkan khotbah, bacalah di dalam hati kita surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat Anas, ya, surat Anas itu dibaca masing-masing 7 kali. Karena hal ini akan melindungi kita, ya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, ya. Jadi selama 1 minggu penuh
itu kita dijaga Allah dan malaikat-malaikatnya. Setelah membaca itu, bacalah doa seperti ini. Anda bisa menghafalkannya. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mu'ti, ya Mu'id, ya Rahimi, ya Wadud, ahnini bihalalika an haramika, bifadlika an ma'asyayatika, wa bifadlika aman siwaka, ya, yang artinya itu insya Allah, ya, artinya ya Allah, wahai zat yang maha kaya, maha terpuji, maha memuliai, maha mengembalikan, maha penyayang, dan maha pemberi. Berilah kecukupan padaku dengan yang halal, bukan yang haram, dengan taat, bukan maksiat, dan dengan karuniamu, bukan selainmu. Setelah itu, ya, lakukanlah sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat qobliyatan Jumatin, atau bisa juga Anda melakukan 4 rakaat atau 6 rakaat yang dilakukan dengan 2 rakaat salam, ya. Semua itu terdapat dalam riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW, walaupun dalam kondisi yang berbeda-beda. Sebab waktu yang mulia tersebut terdapat di sepanjang hari Jumat itu, ya. Tetapi kita memang tidak tahu secara pasti tepatnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa memperolehnya ketika sedang berada dalam kondisi yang khusyuk dan tunduk serta tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di masjid, jangan kita mendekati dengan orang-orang yang berkerumun untuk sekedar ngobrol atau bercerita, ya. Dengarkanlah khotbah dari khotib, kemudian resapkan ilmu yang berfaedah ke dalam hati kita. Itulah yang bisa membuat kita lebih takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita, ya, tidak begitu membanggakan tentang kekayaan dunia, atau kita tidak akan bangga dengan keduniaan. Jika suatu ilmu itu tak mampu mengajak kita, ya, mengajak kita untuk meninggalkan dunia menuju akhirat, maka ya lebih baik tak usah mengetahuinya ilmu tersebut, ya. Segeralah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perbanyaklah berdoa, berzikir, beramal soleh di hari yang agung ini, yaitu hari Jumat. Dan, ya, ketika orang-orang mulai berdiri untuk menunaikan sholat, sempatkanlah untuk berdoa, ya, apapun yang menjadi hajat Anda, karena, ya, kemungkinan besar itulah waktu-waktu yang tergolong mulia. Ya, berusahalah untuk bersedekah semampu kita pada hari tersebut, walaupun nominalnya sedikit, ya. Jika diibaratkan pada hari itu kita telah
mengumpulkan pahala yang berlipat, antara lain sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan iktikaf. Jadikan hari Jumat sebagai waktu yang khusus yang kita pergunakan untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak, ya. Barangkali bisa menjadi sarana penebus dosa bagi hari-hari lainnya dalam seminggu itu, ya. Jadi demikian sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat Kolbun semua. Dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ketika saya menyampaikan uraian ini banyak salah serta khilafnya. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.